Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 82, Teman Ranjang. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, sini, Dik. Siang itu, Arga meminta adik iparnya datang ke perusahaan. Randika baru saja menyelesaikan kuliahnya, dan Arga ingin Randika segera belajar terjun ke perusahaan Baskoro. Gali juga telah membahas hal ini dengan Arga sebelumnya. Mereka berdua berharap Randika bisa menjadi seorang pengusaha sukses yang dapat diandalkan. Gali dan Dara bahkan sudah menganggap Randika seperti putra kandung mereka. Pria muda yang rendah hati itu sejak awal telah mencuri perhatian mereka. Randika mampu melihat segala masalah secara dewasa, dan entah kenapa semuanya menjadi lebih mudah ketika ada tangan Randika yang terlibat. Ada apa, Mas? Kok tiba-tiba meminta Randika ke sini? Mbak membuat masalah di rumah? Tanya Randika yang terheran. Tidak, Dik. Tadi malam, Mas membicarakan hal ini dengan Papa. Kamu yang akan mengelola perusahaan baru kita di Bali. Ini kesempatanmu untuk meraih kehidupan yang lebih baik, Dik. Tidak mungkin kamu terpaku hanya di bengkel kecil itu. Mas hanya ingin kamu berkembang. Jelas Arga. Randika menghela nafasnya. Mungkin kakak iparnya ini benar. Dia harus mulai merencanakan masa depannya. Bukannya proyek di Bali yang Kak Charlie yang akan pegang. Tanya Randika. Dia akan menjadi mentormu. Charlie yang akan mengajarimu di sana. Jawab Arga. Tapi bagaimana dengan ibu, Mas? Tanya Randika yang mengkhawatirkan ibunya. Aku dan Bakmu sudah membicarakan ini dengan ibu kemarin. Beliau mendukung sepenuhnya jika kamu mulai terjun ke perusahaan. Awalnya kami mengusulkan agar ibu tinggal bersama kami di mansion, tapi dia menolak. Akhirnya, ibu akan sementara waktu tinggal di toko. Di sana ada Mbak Ana dan Mbak Ayu. Kami juga akan lebih sering menjenguknya. Jawab Arga. Kapan Randika harus pergi ke sana? Tanya Randika. 2 minggu dari sekarang. Kamu akan berangkat bersama Charlie. Arga menjawab. Baik, Mas. Arga merasa lega. Akhirnya, ia berhasil membujuk adik iparnya untuk mulai mengurus salah satu perusahaan Baskoro. Randika memang memiliki kepribadian yang kuat dan awalnya bersikeras untuk memulai usahanya sendiri di bengkelnya. Namun, tiba-tiba ia berubah pikiran dan bersedia mengikuti semua permintaan kakak iparnya. Di sisi lain, Denny sangat ingin mencium bibir yang terus mengerucut dari sampingnya. Dia tahu bahwa gadis di sebelahnya pasti masih sangat kesal. Kak, hei, jangan terlalu berisik, nanti Tias akan terbangun, kata Denny setelah baru saja meletakkan gadis kecil itu di atas ranjang. Kita bisa berbicara di bawah. Denny terputus oleh Isabel. Baiklah, Denny mengikuti Isabel menuju lantai bawah. Tetapi matanya menyipit ketika gadis itu malah menuju ke dapur. Kita akan berbicara di dapur. Denny bertanya bingung. Isabel ingin membuatkan jeruk lemon hangat dulu. Untuk kakak. Tadi di restoran. Kakak malah minum soda padahal kita memesan makanan yang berlemak semua. Isabel menjelaskan. Denny merasa bahagia mendapat perhatian seperti ini dari gadisnya. Dia bahkan tidak pernah memperhatikan makanan yang masuk ke perutnya sedetail ini sebelumnya. Memangnya ada masalah dengan makanan berlemak? Tanya Denny. Kakak mau jadi gendut seperti Tias? Tanya Isabel sambil menyerahkan segelas jeruk lemon hangat yang baru saja dia buat. Kakak, Isabel kembali ingin membicarakan sesuatu saat mereka sudah duduk di ruang tengah sambil menonton televisi. Hey Denny merespons. Ish, menyebalkan. Isabel menggerutu. Aku sedang minum air yang kamu buat, sayang, dan ini panas, kata Denny sambil tersenyum. Isabel merah padam mendengar panggilan, sayang, dari pria tampan di sebelahnya. Boleh Isabel tanya sesuatu pada kakak? Tanya Isabel dengan bersemangat. Hey Denny mengangguk. Kakak tidak seriuskan dengan perkataan kakak saat di dalam mobil? Tanya Isabel. Perkataan yang mana? Denny mulai menggoda Isabel. Yang itu, Isabel terbata-bata. Denny menaruh gelasnya yang hampir habis di atas meja. Dia memang tidak terlalu suka dengan jeruk lemon. Aku serius.
Aku ingin kita segera menikah, ucap Denny dengan tulus. Kenapa kita harus segera menikah? Bukannya kakak mempekerjaku hanya sebagai pengasuh Tias. Tak ada kata pernikahan dalam perjanjian kita. Lagi pula, Isabel terhenti sejenak. Tetapi Denny mendorongnya untuk melanjutkan. Teruskan. Jangan ragu-ragu berbicara denganku, kata Denny. Kakak memiliki banyak wanita di luar sana yang lebih cantik. Saya telah bertemu dengan 3 orang wanita yang mengaku sebagai kekasih Kak Denny. Mereka datang kemari ingin bertemu dengan kakak, ujar Isabel. Sebelum bertemu denganmu, memang benar, saya memiliki banyak wanita. Saya menghamburkan uang untuk mereka. Saya adalah pria yang kurang ajar, tidak pernah mengaitkan hati saya dalam hubungan dengan mereka semua. Setelah mendengar ini, apakah kamu takut padaku? Denny bertanya tegas. Isabel hanya mengangguk. Beberapa hari ini, beberapa wanita telah datang ke apartemen mencari pria di sampingnya. Mereka semua mengklaim sebagai kekasih Denny, dan mengancam Isabel agar tidak mendekati pria yang mereka klaim sebagai kekasih mereka. Aku ingin hidup yang lebih baik. Aku ingin ada kamu yang selalu menyambut saya di rumah ketika saya pulang. Dengan kamu, hati saya selalu merasa damai. Hidup saya tidak lagi terasa hampa. Keberadaan kamu dan Tias melengkapi hidup saya. Saya bahagia bersama kalian, ucap Denny dengan penuh perasaan. Tapi apakah ini tidak terlalu cepat? Kakak belum mengenalku dengan baik. Aku juga masih memiliki banyak tanggung jawab, kata Isabel. Aku sudah mengurus hal-hal tentang keluargamu di kampung, Denny menjawab. Maksud kakak? Isabel bertanya bingung. Beberapa waktu yang lalu, aku sudah menemui pamanmu untuk memintanya secara langsung, Denny mengungkapkan. Kakak melamar aku. Tapi bagaimana jika suatu hari ternyata kakak masih tidak bisa melupakan salah satu wanita yang menemuiku kemarin? Isabel bertanya khawatir. Kamu boleh meninggalkanku, karena aku yakin hanya kamu satu-satunya, Denny menjawab dengan tegas. Keesokan harinya, Denny terus tersenyum sambil melihat foto gadis yang semalam dia memaksa menerima lamarannya. Dia tidak peduli dengan wanita lainnya. Dia hanya ingin gadis itu menjadi miliknya selamanya. Menjadi ibu dari anak-anaknya nanti. Dia hanya akan menyerahkan hidupnya pada gadis itu. Tiba-tiba, pintu kantornya terbuka, dan sekretarisnya masuk. Denny meletakkan ponselnya ketika menyadari kedatangan sekretarisnya. Kamu tidak merindukanku. Beberapa hari ini aku melihat kamu terlalu cuek padaku. Apakah kamu sudah menemukan wanita lain yang menarik hatimu? Kata sekretaris tersebut. Sayangnya, sekretaris itu juga adalah salah satu wanita yang ada dalam hidupnya, yang sangat dekat dengannya karena mereka hampir selalu bersama sepanjang hari. Selain sebagai teman ranjang, sekretaris itu juga menjadi tempat keluh kesah Denny selama ini. Mereka berdua memang telah menjalani hubungan tanpa ikatan yang jelas. Mereka hanya menjalani hubungan ini berdasarkan keinginan masing-masing. Dia adalah calon istriku, bukan mainan baru, ujar Denny dengan serius. Sama saja, kau hanya sedang terlalu tergila-gila padanya. Apa dia benar-benar gadis polos dengan segala kenaifannya? Mungkin kamu hanya merasa tertantang untuk menaklukkannya, kata sekretaris cantik itu sambil duduk di pangkuan Denny. Pria di bawahnya hanya terdiam. Mengapa kamu diam? Apakah aku benar? Wanita itu mulai merayu Denny dengan menggerakkan tangannya di dadanya, dan bibirnya yang merah dengan nakalnya mulai menjelajahi rahang kokoh Denny. I miss you, baby. Sekretaris itu mulai menggigit bibir Denny yang sejak tadi terdiam. Wanita itu ingin menggugah naluri pria di bawahnya. Satu tangannya pun sudah masuk ke bawah roknya. Sentuh aku, please, bisiknya pada Denny yang saat ini sedang memejamkan matanya. Wanita itu yakin bahwa Denny sudah mulai menikmati sentuhan tubuhnya. Meskipun hubungan mereka berdasarkan suka sama suka, sepertinya ia tidak ingin pria yang selama ini bersamanya harus terikat pada seorang wanita. Turun. Denny menutup matanya. Bukan karena menahan hasratnya, tapi untuk menahan emosinya. Ayo, turun. Aku bilang, aku mohon. Jangan biarkan aku menjadi bajingan lagi. Jangan biarkan aku berlaku kasar padamu. Kamu adalah sahabatku, pinta Denny. Aku bukan sahabatmu. Aku adalah teman ranjangmu. Aku tidak masalah jika kamu ingin menjalin hubungan serius dengan wanita impianmu. Jadikan aku yang kedua.
Hanya kita yang tahu, ucap sekretaris itu. Mia, jangan begini. Maaf jika aku membuat ini menjadi rumit bagimu. Maaf karena aku menjadi sahabat yang paling buruk bagimu. Sekarang, turunlah. Sepertinya kamu sudah siap untuk menyiksa aku dengan tumpukan berkas itu. Denny benar-benar mencoba untuk tidak menyakiti sekretarisnya yang juga adalah sahabatnya. Mereka tertawa ketika melihat tumpukan berkas di meja kerja Denny. Biarkan saja seperti ini sebelum aku melepasmu. Aku hanya akan memelukmu. Hanya selama 5 menit aku mohon. Kata sekretaris itu sambil masih duduk di pangkuan Denny. Memeluknya erat, dan samar-samar terdengar isakannya. Hei, jangan menangis. Nanti orang di luar akan berpikir aku sudah menyakiti kamu. Ucap Denny mencoba menghibur sekretarisnya. Kau memang sudah menyiksaku. Denny tertawa dan membelai punggung wanita yang berada di pangkuannya. Berharap Mia cepat tenang. Dia tahu mereka bisa menyelesaikan semua ini karena Mia bukan tipe wanita yang akan terus mengejarnya ketika tahu bahwa ia sudah mencintai orang lain. Sebenarnya, Mia juga sudah memiliki tunangan. Tetapi hubungan mereka ada karena adanya perjodohan. Namun, Mia tidak suka dengan sifat tunangannya yang terlalu mengatur dirinya. Hanya karena tunangannya lebih kaya, Mia harus selalu menuruti keinginan tunangannya. Dan hanya pada Denny, ia bisa berkeluh kesah. Dan entah bagaimana hubungan persahabatan itu malah berkembang menjadi hubungan ranjang. Papa, tiba-tiba terdengar suara itu. Mia segera turun dari pangkuan Denny ketika mendengar suara seorang anak di depan pintu kantor. Sayangnya, tadi ia lupa menutup pintu ketika masuk ke dalam ruangan. Denny terpaku ketika melihat Tias berada dalam gendongan Arga, dan di belakang mereka ada Aira yang sedang memeluk gadisnya yang tampak menunduk. Arga, kalian, ucap Denny terkejut. Arga melangkah masuk setelah memberikan Tias pada istrinya. Sayang, kalian tunggu di mobil saja. Aku ingin bicara dengan dia dulu, kata Arga. Meskipun Arga belum tahu tentang keseriusan Denny pada Isabel, tapi ia bisa melihat kesedihan di mata gadis lugu yang sedang dipeluk istrinya. Isabel, tunggu. Denny mencoba berlari menyusul mereka. Arga mencekal kasar lengan Denny yang mencoba untuk lari keluar ruangan. Biarkan mereka, aku ingin bicara sama kamu, kata Arga sambil menarik Denny untuk duduk di sofa. Tapi aku harus bicara sama Isabel. Duduk, aku bilang. Suara Arga mulai meninggi karena Denny masih berusaha untuk lari keluar ruangan. Dan kamu, keluar. Arga menatap tajam sekretaris sahabatnya. Mia segera keluar. Ia tahu betul siapa Arga Birawa Baskoro. Pria kejam itu tak tersentuh oleh siapapun. Ternyata kamu belum berubah. Tadinya aku kira kamu akan serius dengan pengasuh Tias. Ternyata kamu masih saja menjadi bajingan yang mengumbar nafsu, kata Arga tajam. Tidak seperti yang kamu lihat, Ga. Tadi aku cuma, Denny mencoba menjelaskan.